Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai konsep homeostasis. Ini adalah luaran pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai setelah mengikuti video ini. Istilah homeostasis berasal dari dua kata yaitu homeo dan stasis. Homeo artinya mirip, sementara stasis berarti kondisi. Homeostasis adalah upaya untuk mempertahankan lingkungan internal tubuh mendekati konstan. Konsep homeostasis pertama kali diperkenalkan oleh Claude Bernard, seorang dokter di Prancis pada abad 19, yang menemukan bahwa ada beberapa fungsi fisiologis seperti tekanan darah dan suhu yang selalu dijaga untuk tetap stabil, sehingga ia menyimpulkan bahwa stabilitas lingkungan internal adalah kondisi yang diperlukan bagi hidup yang bebas dan independen. Ini adalah cikal bakal dari konsep homeostasis. Namun demikian, istilah homeostasis pertama kali dicetuskan oleh ahli fisiologi yang bernama Walter Cannon. Ia juga merupakan orang yang mengajukan daftar variabel-variabel yang berada di bawah kendali atau kontrol homeostasis. Homeostasis adalah salah satu konsep inti dalam fisiologi. Dan untuk memahami definisi homeostasis, kita perlu memperhatikan dua istilah dalam definisi ini, yaitu lingkungan internal dan konstan. Kita juga perlu memahami variabel apa saja yang berada di bawah kendali atau kontrol homeostasis. Apa yang dimaksud dengan lingkungan internal tubuh manusia? Manusia adalah organisme multiseluler. Sel-sel tubuh kita tidak langsung berkontak dengan lingkungan luar. Sel-sel kita berada dalam suatu lingkungan yang berisi cairan yang kita kenal sebagai cairan ekstraseluler. Ini merupakan lingkungan internal bagi tubuh manusia. Cairan ekstraseluler ini juga merupakan buffer zone atau zona penyangga atau zona transisi menuju lingkungan eksternal. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, sel manusia dikelilingi oleh cairan ekstraseluler. Semua zat-zat yang berasal dari lingkungan eksternal atau zat-zat yang harus dikeluarkan oleh sel menuju ke lingkungan eksternal harus melalui zona transisi atau lingkungan internal yang kita sebut sebagai cairan ekstraseluler. Variabel-variabel dalam cairan ekstraseluler inilah yang perlu dipertahankan nilainya dalam suatu rentang agar sel dapat berfungsi secara normal. Terlepas dari perubahan apapun yang terjadi pada lingkungan eksternal, perubahan ini tidak langsung mempengaruhi sel karena tubuh berupaya untuk mengendalikan variabel yang ada di cairan ekstraseluler ini dalam batas-batas fisiologis, atau kita sebut sebagai dalam kontrol homeostasis. Yang termasuk cairan ekstrasel adalah plasma darah dan cairan yang terdapat di ruang interstisial, atau kita sebut sebagai cairan interstisial. Cairan ekstrasel ditransportasikan ke seluruh tubuh dalam dua tahapan. Pada tahap pertama, jantung memompahkan darah melalui pembuluh ke seluruh tubuh. Pada tahap kedua, terjadi pergerakan cairan dari kapiler menuju ke ruang interstisial untuk mempertukarkan cairan dan zat-zat yang ada di dalamnya. Sehingga, setiap saat cairan ekstrasel dicampur secara terus-menerus hingga homogen. Ini adalah berbagai variabel yang diatur agar nilainya tetap konstan. Konstan di sini bukan berarti nilainya tetap, tetapi berada dalam rentang nilai yang masih memungkinkan sel-sel tubuh manusia untuk hidup dan bekerja dengan baik. Di sini ada gas-gas, ion-ion, nutrisi berupa glukosa, status asam basa, dan juga temperatur tubuh. Selain variabel ini, ada juga variabel tekanan darah yang diatur agar tetap berada dalam batas-batas normal atau berada dalam kontrol homeostasis. Ada banyak variabel fisiologis pada tubuh manusia, namun tidak semuanya diregulasi di bawah kendali homeostasis. Variabel yang diregulasi di bawah kendali homeostasis memiliki 5 karakteristik penting. Yang pertama adalah memiliki sensor. Sensor adalah mekanisme untuk mengukur nilai dari variabel tersebut.
Yang kedua adalah memiliki set point. Set point adalah mekanisme untuk menetapkan rentang nilai normal dari variabel tersebut. Yang ketiga adalah memiliki detektor error. Dengan adanya detektor error, tubuh mampu membandingkan nilai yang terukur oleh sensor dengan rentang nilai normal pada set point. Karakteristik yang keempat adalah memiliki pengendali atau controller. Dengan adanya controller, tubuh mampu menginterpretasikan sinyal error dan menentukan nilai output yang harus dicapai melalui kerja dari efektor. Apa itu efektor? Memiliki efektor adalah karakteristik kelima. Yang dimaksud dengan efektor adalah entitas fisik, baik itu sel, jaringan, atau organ, yang mampu berespon untuk mengembalikan nilai variabel yang diregulasi ke rentang normalnya. Coba perhatikan skema berikut ini. Adanya gangguan pada lingkungan eksternal ataupun lingkungan internal yang dapat memengaruhi nilai dari variabel yang diregulasi di bawah kendali homeostasis, pertama kali akan dideteksi oleh sensor. Sensor akan mengukur nilai dari variabel tersebut dan memberikan informasi ke error detektor. Error detektor kemudian akan membandingkan nilai tersebut dengan nilai rentang normal yang ditetapkan oleh set point. Jika terdapat kesenjangan, error detektor akan mengirimkan error sinyal. Error sinyal ini kemudian diinterpretasikan oleh controller yang akan berespon dengan mengirimkan kontrol sinyal ke efektor. Dengan adanya kontrol sinyal ini, efektor akan berespon melalui serangkaian aksi yang bertujuan untuk mengembalikan nilai variabel yang diregulasi ini ke nilai normalnya. Ada banyak variabel fisiologis pada tubuh manusia yang nilainya dapat berubah-ubah. Namun, variabel ini tidak diregulasi di bawah kontrol homeostasis karena mereka tidak memiliki sensor. Contohnya adalah kecepatan detak jantung dan kecepatan produksi kelenjar keringat. Kedua variabel tersebut nilainya dapat dimodulasi atau dimanipulasi untuk mempertahankan nilai variabel lain yang berada di bawah kontrol homeostasis agar tetap berada dalam rentang normal. Contohnya, pada saat kita berada di lingkungan yang sangat panas, tubuh akan berupaya untuk menjaga suhu inti tubuh agar tidak mengalami peningkatan. Yang dilakukan adalah meningkatkan pelepasan panas dari dalam tubuh ke lingkungan, serta upaya untuk mendinginkan permukaan tubuh melalui peningkatan kerja kelenjar keringat. Oleh karena itu, tubuh akan mengirimkan sinyal ke efektor yaitu kelenjar keringat untuk meningkatkan kecepatan produksinya. Kecepatan produksi kelenjar keringat ini bukan merupakan variabel yang diatur oleh homeostasis. Namun melalui manipulasi variabel ini, variabel suhu inti tubuh dapat dijaga agar tetap berada dalam rentang normal. Mengapa mempertahankan homeostasis begitu penting? Karena tubuh perlu mempertahankan fungsi normal dari sel-selnya terlepas dari variasi lingkungan, jejas, atau penyakit. Variasi lingkungan misalnya suhu yang ekstrim, kondisi keterbatasan makanan, atau paparan terhadap agen penyebab penyakit maupun toksin. Penyakit sering dianggap sebagai suatu kondisi terganggunya homeostasis. Namun, bahkan dalam kondisi sakit penyakit sekalipun, tubuh tetap mempertahankan homeostasis meskipun melalui kompensasi. Contoh kompensasi yang dilakukan tubuh pada saat seseorang mengalami penyakit yang dapat mengganggu kemampuan ginjal untuk mengekskresikan garam dan air adalah dengan meningkatkan tekanan darah. Dengan meningkatkan tekanan darah, laju ekskresi garam dan air akan kembali ke level normal. Sehingga, keseimbangan air dan elektrolit tetap terjaga. Namun demikian, dalam jangka panjang, kompensasi yang dilakukan dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ lain selain ginjal, misalnya pada jantung dan pembuluh darah. Karena itu, kompensasi homeostasis yang terjadi setelah adanya jejas atau penyakit merupakan harga yang harus dibayar untuk mempertahankan fungsi vital tubuh dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan
semakin parahnya abnormalitas fungsi tubuh. Bagaimana tubuh kita mempertahankan homeostasis? Tubuh manusia adalah suatu sistem terbuka yang mempertukarkan panas dan material dengan lingkungan eksternal. Dan untuk mempertahankan homeostasis, maka tubuh harus mempertahankan mass balance atau keseimbangan massa. Law of mass balance mengatakan bahwa untuk tetap konstan, setiap yang masuk harus diimbangi dengan yang keluar. Jumlah total suatu zat di dalam tubuh dipengaruhi oleh seberapa banyak yang masuk, seberapa banyak yang kita produksi sendiri, seberapa banyak yang kita keluarkan, dan seberapa banyak yang kita gunakan untuk metabolisme. Karena itu, untuk mempertahankan agar jumlah total suatu zat di dalam tubuh kita tetap konstan atau tetap berada dalam rentang nilai normal, maka jumlah yang masuk dan yang kita produksi harus sebanding dengan jumlah yang kita keluarkan dan kita gunakan untuk metabolisme. Dan untuk mempertahankan homeostasis, seluruh sistem organ tubuh manusia memiliki kontribusi tersendiri. Dan fungsi dari setiap sistem organ inilah yang kita pelajari dalam fisiologi manusia. Tentunya, dalam mempelajari fisiologi, kita juga harus memahami struktur anatomi dari sistem organ tersebut. Sebagai kesimpulan, homeostasis adalah upaya untuk mempertahankan lingkungan internal tubuh tetap konstan. Yang dimaksud dengan lingkungan internal tubuh adalah cairan ekstraseluler. Konstan bukan berarti berada dalam nilai yang tetap, tetapi berada dalam rentang nilai di mana sel-sel masih dapat hidup dan menjalankan fungsinya. Variabel yang berada di bawah regulasi homeostasis memiliki beberapa karakteristik, yaitu sensor, set point, detektor error, pengendali, dan efektor. Keseimbangan nilai suatu variabel dicapai apabila jumlah yang masuk dan yang diproduksi oleh tubuh sama dengan jumlah yang keluar dan digunakan dalam metabolisme. Ini disebut sebagai hukum keseimbangan massa.